Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Mila dalam pelajaran biologi. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Jadi, seperti biasa sebelum melanjutkan menyaksikan video ini, kalian harus membaca doa sebelum belajar dan membaca Asmaul Husna. Anak-anak, pada topik kita ruang lingkup biologi sebelumnya, kita telah membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi dengan manfaat ilmu biologi. Jadi, untuk video kali ini, kita akan membahas tentang tingkat organisasi kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran pada video kita kali ini adalah yang pertama, kalian harus mampu menuliskan tingkat organisasi kehidupan mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, yang kedua adalah kalian harus mampu menuliskan beberapa contoh dari objek-objek tingkat organisasi kehidupan mulai dari molekul sampai biosfer. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan tubuh ikan seperti ini? Jadi, di dalam tubuh ikan terdapat beberapa bagian-bagian seperti mulut, kerongkongan, anus, lambung, kemudian ada hati, ada usus, dan beberapa organ-organ lainnya. Jadi, di dalam tubuh ikan terdapat berbagai macam organ di dalam tubuhnya. Nah, di dalam organ-organ tersebut pasti terdapat beberapa jaringan dan beberapa. Jadi, seperti itulah tingkatan dalam tubuh ikan. Sama hanya dengan tubuh kita, tubuh manusia juga memiliki berbagai tingkatan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi anak-anak, urutan tingkat organisasi kehidupan dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar atau yang paling kompleks, yaitu dimulai dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah tingkat organisasi yang paling kecil, yaitu atom. Atom adalah struktur dasar penyusun semua materi yang ada di alam. Contoh atom yaitu atom karbon, atom hidrogen, dan atom oksigen. Tingkatan berikutnya adalah molekul. Jadi, molekul itu adalah kumpulan dari beberapa atom. Contoh molekul adalah molekul air atau H2O. Kemudian molekul protein. Kemudian molekul lemak, vitamin, karbohidrat, asam nukleat, dan lain-lain. Semua molekul tadi ditemukan di dalam organela sel seperti mitokondria, ribosom, lisosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan beberapa organela sel yang lain. Berikutnya adalah organisasi tingkat sel. Jadi, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, seseorang atau makhluk hidup dikatakan hidup jika dia memiliki minimal satu sel. Jadi, teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Schleiden dan Swan. Contoh dari sel adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Berikutnya adalah organisasi tingkat jaringan. Jadi, jaringan adalah kumpulan beberapa sel yang memiliki bentuk yang sama dan memiliki fungsi tertentu. Contoh jaringan pada hewan adalah jaringan saraf, jaringan epitel, jaringan lemak, jaringan otot, kemudian jaringan ikat longgar. Contoh jaringan pada tumbuhan yaitu jaringan xilem, jaringan flum, kemudian jaringan mesofil, jaringan korenkim, dan jaringan parenkim.
Berikutnya adalah organisasi tingkat organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya, organ jantung terdiri dari jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan darah. Organisasi berikutnya adalah tingkat sistem organ. Kumpulan beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu dinamakan sistem organ. Sebagai contoh, dalam sistem pernapasan terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama, seperti organ hidung, kemudian organ faring, laring, trakea, dan paru-paru. Setelah satu fungsi organ terganggu, maka otomatis organ yang lain pun akan terganggu. Berikutnya adalah organisasi tingkat individu. Individu adalah organisme tunggal yang terdiri dari berbagai kumpulan sistem organ yang bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Contohnya adalah seorang manusia, seekor kucing, seekor semut, sebatang pohon mangga, atau sebatang pohon kelapa. Tingkat berikutnya adalah organisasi tingkat populasi. Populasi adalah kumpulan beberapa individu yang sejenis yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya adalah populasi manusia, populasi kucing, kemudian populasi padi, populasi tomat, dan lain-lain. Berikutnya adalah organisasi tingkat komunitas. Jadi, komunitas adalah kumpulan berbagai macam populasi yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya adalah komunitas kolam, komunitas laut, komunitas padang rumput, dan komunitas hutan. Berikutnya adalah organisasi tingkat ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan timbal balik. Contoh dari ekosistem adalah ekosistem hutan. Berikutnya adalah organisasi tingkat bioma. Bioma adalah ekosistem besar yang memiliki flora dan fauna yang khas di dalamnya. Jadi kasarnya bioma ini adalah merupakan ekosistem yang sangat besar. Jika ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, nah untuk bioma ini hanya berhubungan antar makhluk hidup saja. Bioma ini mudah dikenali hanya dengan melihat vegetasi yang ada di dalam wilayah tersebut. Contohnya bioma tundra, bioma taiga, bioma hutan gugur, bioma padang rumput, dan bioma hutan hujan tropis. Nah, yang terakhir adalah organisasi tingkat biosfer. Jadi, biosfer itu merupakan sistem ekologi dunia yang menyatukan seluruh makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk interaksinya dengan unsur air, udara, dan batuan. Oke, anak-anak, jadi kalian sudah paham kan tentang tingkat organisasi kehidupan? Nah, dari pelajaran ini kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh yang ada di permukaan bumi ini dengan tidak main. Ini pun telah tertuang dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 16 dan Quran Surah Luqman ayat 10 yang artinya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Nah, anak-anak, cukup sekian video kita kali ini. Ingat untuk selalu bersyukur
mensyukuri nikmat Allah bagaimanapun